Oke, selamat malam. Kita sampai kepada hari terakhir di gelaran penataran pelatih Kungfu Indonesia tingkat nasional. Malam ini kita akan membahas tentang materi senjata tradisional, jurus senjata tradisional, spesifikasi yang lebih spesifiknya adalah jurus rantai 9. Narasumber kita malam ini Sifu Odi Purwanto dari DPP Akti, Kabid Litbang, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia sudah hadir bersama kita. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan sepenuhnya kepada Sifu Odi Purwanto. Sifu Odi Purwanto, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para sifu, para master, para senior, dan rekan-rekan semua ya. Hari ini merupakan hari terakhir ya, penataran pelatih kungfu akti. Materi fokus utama adalah senjata kungfu, yaitu terutama rantai 9 ruas. Sebenarnya dalam penataran kali ini sebenarnya untuk materi jurus tidak ada ya, karena sifatnya online. Tapi karena ini penataran pelatih kungfu, maka rasanya sangat kurang apabila tidak dipaparkan tentang jurus atau basic senjata kungfu. Jadi daripada tidak sama sekali, meskipun lewat Zoom kayak gini sama video yang sudah saya sharing di WA, kita tetap akan memaparkan keilmuan tentang kungfu. Ibaratnya kalau penataran koki pasti ada masaknya ya. Penataran tukang jahit pasti ada gunting kain. Nah ini penataran kungfu ya harus ada jurus kungfunya. Saya paparkan ya. Kenapa disebut rantai 9 ruas? Karena rantainya ini ada 9. Ada 9 ya. Kalau untuk latihan cukup pakai yang seperti model seperti ini. Ya. Kalau yang realnya itu yang di hari pertama sudah saya paparkan, itu gede batangnya, itu segede jempol ini ya, beratnya lumayan. Bisa 6 sampai 7 kilo ya. Terus di bagian ujungnya ini hal penting ya, perlu dikasih kayak bendera seperti ini, lumbe seperti ini. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai penyeimbang putaran. Kalau tidak pakai lumbe, maka putarannya akan kemana-mana. Ya, jadi harus ada lumbenya. Cara masang lumbenya bentuknya seperti ini. Ya, persegi panjang seperti ini, segi 4 persegi panjang. Kemudian diikat di ujungnya. Yang satu, ini ikatan satu. Kemudian ikatan yang kedua ada di ruas setelah ujung. Nah, ini seperti ini. Kemudian untuk keamanan, ya untuk pemula, ini ujungnya alangkah baiknya dibungkus dengan lakban, karena ini sering kena kepala sendiri. Ya pernah ada yang bocor. Jadi kalau bisa ini harus tumpul. Ya, kalau nggak berani ya dikasih lakban. Kalau nggak dikasih kain, dibungkus pakai lakban biar tidak kena kepala, ya tidak membahayakan. Kainnya paling bagus pakai kain satin atau kain parasit. Kain parasit lebih bagus lagi karena bisa menimbulkan suara yang nyaring. Ya, itu bagus untuk show. Dari semua pemaparan jurus yang sudah saya kirim di grup WA, saya harap semuanya bisa memahaminya ya, dilatih di rumah ya selama 10 hari ini. Kemudian untuk mempersingkat waktu, saya langsung buka pertanyaan saja, yaitu pertanyaan bagian mana? Bagian mana yang perlu dipertanyakan ya, gerakan dari semua gerakan itu. Silakan. Silakan langsung saja. Atau pertanyaan apa saja tentang senjata, ya tentang kungfu, ya boleh silakan. Untuk hari terakhir ini bebas. Kalau untuk rantai semuanya paham ya. Jadi kalau untuk putaran, ya untuk putaran itu elbow-nya harus masuk ke
dalam seperti ini. Jadi tidak boleh lebar. Ya. Jadi harus masuk ke dalam seperti ini. Ya. Jadi bukan ke samping, tapi masuk ke dalam. Nah, ini. Jadi elbow-nya masuk ke dalam seperti ini. Jadi tidak ke luar. Ini harus putaran rantainya harus tepat di sisi badan, ya harus di sisi badan seperti ini. Di sisi badan. Jadi bukan jauh, tapi dekat. Dekat di sisi badan. Baik putaran ke depan maupun putaran uppercut dari bawah ke atas sama. Ini dekat dengan badan. Ya, jadi tidak menjauh. Oke, silakan dipraktekkan. Yang sudah mempersiapkan alat, baik tali maupun rantai, silakan dipraktekkan. Oke, pertanyaan dari Sifu Ade ya. Tolong jelaskan secara singkat dan filosofi dari senjata rantai 9 ruas. Yang kedua, senjata rantai 9 ruas ini ciri khas senjata perguruan dan aliran kungfu mana? Yang ketiga, senjata ini masuk kategori apa pada kejuras akti? Bagaimana cara efektif kombinasikan putaran senjata ini dengan senjata lentur yang lain? Terima kasih. Oke. Untuk senjata rantai 9 ruas, ya, ini sebenarnya dikategorikan dalam bentuk jenis senjata fleksibel. Dan ini sangat simpel karena bisa disimpan di mana-mana ya. Jadi bisa dilipat seperti ini, ya, bisa ditaruh di sebagai ikat pinggang juga bisa, ya. Jadi ini sangat susah diketahui ya. Kemudian kalau untuk sejarah dari senjata ini adalah bahwa semua senjata itu berdasarkan dari eksperimen. Jadi bukan hanya rantai. Jadi eksperimen. Jadi untuk membela diri ya seseorang pada zamannya itu menciptakan suatu senjata-senjata melalui suatu eksperimen dan uji coba. Ya. Jadi merupakan tidak asal-ngasal bikin senjata. Jadi berbagai eksperimen ternyata cambuk seperti ini bisa digunakan sebagai senjata. Seperti nunchaku itu juga awalnya juga dari alat untuk memukul jerami ya atau padi. Kemudian senjata rantai itu biasanya dikombinasikan dengan senjata ganda. Jadi rantai kanan kiri main. Itu kombinasinya itu biasanya. Atau ada juga yang kadang untuk kepentingan show ya atau akrobatik dikombinasikan dengan golok. Nah, itu ada. Lanjut lagi pertanyaan. Bentar. Menambahkan sedikit saya, Bodi, pertanyaan Bang Ade tadi. Jadi kalau misalkan pesertanya memang banyak, pada dasarnya rantai 9 itu diklasifikasikan ke dalam kategori senjata pendek. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Sifu Odi di awal, senjata pendek adalah senjata yang panjangnya tidak melebihi panjang tubuh si pemain. Ya. Ya. Jadi rantai 9 itu masuknya ke kategori senjata pendek. Namun apabila dalam suatu kejuaraan di dalam senjata pendek itu ada yang memakai rantai 9 itu banyak,
maka itu saya kelompokkan menjadi satu kelompok tersendiri begitu. Jadi tetap nanti kemungkinan pada saat pendaftaran itu masuknya ke dalam senjata pendek begitu ya. Ada satu pendaftarannya, cuma nanti pada saat di lapangan dia akan dikelompokkan dengan senjata yang sama-sama fleksibel, biasanya seperti itu. Makanya saya sampaikan di awal, penting bagi para pelatih dalam mendaftarkan atletnya itu memberikan data yang lengkap, termasuk jurus apa yang mau dimainkan, begitu, namanya apa, seperti nama jurusnya apa, seperti itu ya, teman-teman sekalian. Silakan dilanjut, Si Bodi. Oke, terima kasih. Jadi kalau di penggolongan senjata, rantai 9 ruas termasuk senjata fleksibel ya. Tapi kalau untuk kejuaraan di AKTI, karena pesertanya sedikit, jadi dimasukkan ke senjata pendek. Kecuali kalau pesertanya banyak. Mungkin ada kelas sendiri. Pertanyaan selanjutnya. Dari Sifu Chang Kaliong, Genta Suci Bandung. Sifu Odi, kalau rantai main sendiri insya Allah bisa, tapi apakah ada bayangan bagaimana aplikasinya? Karena kalau ujung rantai kebentur senjata lawan, takutnya mental terbalik tidak terkendali. Oke. Jadi sebenarnya cara kerja ini seperti cambuk. Ya, cara cambuk ya. Kalau yang benar real senjata itu berat, gede. Ini ujungnya itu runcing pisau, jadi bisa melukai. Ya, ini karena untuk kebutuhan latihan, ya, bukan untuk real fight. Jadi pakai alat yang kecil. Ya. Jadi yang namanya senjata rantai 9 ruas ini merupakan senjata fleksibel. Jadi bisa untuk serangan memanjang dan juga serangan memendek. Dan ini termasuk senjata yang berbahaya. Dan penguasaannya pun dibutuhkan waktu dan proses yang lama, dibutuhkan ketekunan. Karena jenis senjata fleksibel itu termasuk senjata yang bisa makan tuan. Ya, jadi benar-benar harus dikuasai. Ya, cara prinsip kerjanya seperti apa supaya tidak kena sendiri atau saat kita buat nyerang bisa mental ke badan kita sendiri. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Dari Sifu Imran Effendi, SKSI Padang. Izin bertanya Sifu. Saya buat rantai 9-nya dari tali pramuka. Pertanyaannya, apakah tali tersebut harus dijalin seperti tali? Kedua, panjang tangkainya berapa? Oke ya. Sebenarnya untuk pemula sekali itu bisa menggunakan tali. Ya, tali pramuka. Ya. Bagusnya ya harus menggunakan rantai yang seperti ini yang buat latihan. Tapi kalau misalnya belum punya ya mau gimana lagi? Ya, itu saya hanya sekedar masukan saran yang belum punya senjata ini ya. Pakai senjata tali apa aja yang ada di situ. Yang paling bagus adalah tali pramuka. Karena saya sudah eksperimen, pakai kabel nggak bagus, ya, pakai tambang nggak bagus, pakai tali rafia nggak bagus. Paling bagus itu tali rafia atau tali kur yang buat tas itu. Jadi hanya untuk kebutuhan latihan tali itu untuk pemula karena lebih aman. Selama belum punya senjata yang seperti ini, alat latihan seperti ini. Lanjutnya. Dari Sifu Helena, Sumsel. Tolong untuk gerakan yang melewati kaki melatihnya seperti apa? Oke. Jadi sebenarnya kita adalah main timing, ya. Jadi timing. Jadi saat rantai nempel ke kaki kita langsung segera ayun. Ya. Jadi dari sini bisa kasih. Ya. Dari sini, ini pas masuk sini, ini langsung diayun. Kalau telat akan terlibat di sini. Ini telat. Ya. Jadi saat nempel, ya.
saat nempel di kaki ini ayun. Ya, di ayun. Jadi ini ayun. Tuh. Oke. Jadi timingnya harus tepat. Begitu ini nempel ke kaki, ini langsung diayun. Kalau kita telat jadinya seperti ini. Ini telat. Ya. Jadi saat nempel ini diayun. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Dari Sifu Sawaludin, Garuda Suci NTB. Assalamualaikum Sifu, mohon izin bertanya. Minta tolong jelaskan dan dipraktekkan bagaimana caranya untuk pola menyerang ketika kita menemukan lawan atau musuh. Nah, jadi untuk semua basic yang sudah saya sampaikan semua, itu sebenarnya ada maksud dan aplikasinya. Sebenarnya, ya. Ya, cuman karena keterbatasan media ya. Mungkin kalau kita ketemu langsung itu bisa saya tunjukkan untuk aplikasinya ya. Karena ya itulah kelemahan dari online seperti itu. Tapi daripada tidak sama sekali. Tapi dari semua basic yang saya sampaikan itu semuanya ada aplikasinya, ada tafsirnya dan ada maksudnya. Pertanyaan selanjutnya. Ini tentang contoh real fight dengan rantai. Nah, ini harus ketemu langsung ya. Jadi susah dijelaskan dengan kata-kata. Yang mudah-mudahan setelah pandemi berakhir nanti bisa ketemu langsung. Dari Sifu Abdul Aziz. Izin bertanya, bagaimana melatih langkah-langkah dalam menggunakan rantai ini? Terima kasih. Oke. Untuk langkah ya. Jadi saat kita melatih pertama, itu kita pertama adalah statis dulu. Jadi di tempat dulu. Ya. Kaki kanan di depan. Kelihatan ya? Jadi untuk pertama, kita perlu latihan statis dulu sebelum dinamis. Jadi kaki kanan di depan seperti ini. Ya. Kemudian kalau sudah bisa, kita melatih koordinasi agar tangan dan kaki itu sinkron. Ya. Bagi contoh. Nah, ini misalnya maju. Langkah seperti biasa. Ya. Kemudian kita berlatih mundur. Kita sinkronkan antara langkah kaki dan gerakan tangan, kemudian maju. Ya, mundur. Jadi yang paling penting adalah melatih koordinasi antara gerakan tangan dan langkah kaki. Caranya apa? Dilatih berulang-ulang, semua basic yang sudah saya berikan. Dimulai dari bentuk latihan statis di tempat, kemudian dinamis. Bergerak maju, mundur, samping kanan, samping kiri. Selanjutnya, dari Sifu Hartono, Guntur Gini. Ada berapa basic senjata rantai? Kalau untuk basic level 1 itu yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya kirim di grup. Itu basic level 1. Ya. Kemudian nanti level selanjutnya lebih susah lagi. Oke. Selanjutnya dari Sifu Hasto ya. Mohon izin bertanya, apakah ada contoh aplikasi rantai berpasangan dengan senjata lain, misalnya rantai melawan tombak, melawan toya. Ini harus dipraktekkan langsung ya. Jadi harus ketemu langsung. Ya. Jadi tidak bisa lewat online. Kalau untuk aplikasi ya. Bisa mencontohkan beberapa teknik real fight. Nah, ini susah. Jadi harus apa namanya ketemu langsung. Ya. Selanjutnya dari Sifu Satya Andika, PSOB. Izin bertanya, awal mula senjata rantai 9 dipopulerkan oleh siapa? Jadi senjata itu merupakan adaptasi ya atau kreasi dari
orang dalam membela diri itu bisa mengaplikasikan, ya, menciptakan suatu senjata. Jadi untuk sejarah saya belum pernah menemukan siapakah penemu rantai 9 ruas, ya. Saya belum pernah menemukan literatur yang menceritakan penemu tentang rantai 9 ruas. Yang jelas kalau di Shaolin ini sudah ada, ya, jenis senjata ini. Dari Sifu Fitriah, Perisai Gading, izin bertanya, kalau menggunakan tali pramuka, alat apa yang dapat digunakan sebagai beban pemberat tali agar saat melakukan teknik-tekniknya mendapatkan putaran yang fleksibel? Pakai tabung gas LPG 3 kg. Jadi bisa menggunakan batu. Batu diikat, ya, kemudian dilakban. Kenapa? Kalau cuma diikat aja bisa lepas. Ya, kalau kanan kiri ada kaca kan kita bisa mecahin kaca. Jadi bisa dengan batu, dengan kayu, ya. Pokoknya dengan apa aja lah. Yang penting jangan terlalu berat. Kalau untuk latihan yang enteng-enteng dulu. Ya, sekitar paling berat 0,5 on kali ya. Paling berat, setengah on itu paling berat. Kalau untuk latihan, ya. Dari Sifurido Muhammad Limanaga, izin bertanya, di perguruan yang tidak ada jurus santai, apakah boleh meniru jurus di YouTube atau membuat jurus sendiri untuk dipertandingkan? Oke, pertanyaan bagus. Jadi yang namanya orang belajar itu bisa dari mana saja. Berkali-kali saya jelaskan. Orang belajar bisa dari mana saja, tidak ada yang melarang, ya. Tapi yang paling bagus adalah belajar langsung dari gurunya. Dari guru yang benar-benar kompeten, yang benar-benar bisa. Ya. Di situ nanti bisa dijelaskan tentang esensi, ya, tentang tafsirnya, tentang aplikasinya. Daripada kita belajar lewat buku ataupun YouTube. Ya, mungkin kita bisa niru, ya. Kita bisa niru, tapi esensinya tidak dapat. Jadi belajar dari apapun, dari buku, dari video, dari YouTube, itu sah-sah saja. Tidak ada salahnya, tidak ada yang melarang. Itu bagus daripada tidak belajar sama sekali. Tapi yang paling baik adalah belajar dari guru yang benar-benar kompeten. Oke, terima kasih. Selanjutnya, dari Sifu Jumarli, Salsabila, Banten. Siwodi mohon bertanya, bagaimana melatih daya tahan stamina dalam berlatih jurus agar tenaga tetap stabil saat memainkan jurus? Oke, ini pertanyaan bagus. Ini pasti mantan atlet ini ya yang tanya ya. Jadi kalau untuk melatih daya tahan stamina, itu kita melalui proses. Jadi yang pertama, seperti latihan fisik yang dijelaskan oleh Ibu Rosi, ya, kita ngelatih sprint, ya, selebar atau sepanjang lapangan latihan. Itu yang pertama. Itu untuk melatih, karena yang namanya gerakan kungfu itu kan irama, kadang cepat, kadang pelan. Nah, untuk cepatnya kita melatih gerakan cepat, ya, bolak-balik. Mungkin dikasih waktu 1-2 menit gitu ya. Jadi bolak-balik, ya. Atau latihannya step by step. Jadi kita pertama latihan adalah per section. Misalnya satu jurus ada 4 section, ya. Jadi tiap-tiap section itu diulang 3-10 kali. Ya, pertama pelan dulu. Mungkin yang pertama pelan. Kemudian yang kedua lebih cepat lagi. Kemudian yang ketiga yang real. Jadi yang real waktu kita tanding menggunakan kecepatan seperti itu dan irama yang seperti itu. Jadi kalau untuk melatih daya tahan itu sudah dijelaskan semua sama Bu Rosi itu ya. Yang kemarin masih ikut itu saya sangat setuju itu ya. Jadi ada grafiknya. Tapi kalau cara saya bagaimana mendapatkan stamina seperti itu. Jadi melatih tiap section diulang-ulang ya. Kemudian kalau sudah bisa 2 section. Kemudian 3 section, kemudian 1 set. Selanjutnya dari
Sifu Daniel Biantoro. Selamat malam Sifu, mohon izin tanya, dalam jurus rantai 9 ini dari perguruan satu dan perguruan yang lain ada standarisasi apa beda? Pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi yang namanya jurus rantai 9 ruas ini itu tidak ada standarnya. Setiap orang boleh menciptakan sendiri, mengkreasikan sendiri. Ya. Tapi kalau untuk basic semuanya sama. Untuk basic rantai 9 ruas di seluruh dunia ya seperti itu aja. Kalau untuk rangkaian jurus, tiap-tiap orang boleh berkreasi. Ya. Mungkin akan dikombinasikan dengan butterfly, dikombinasikan dengan roll depan. Ya. Jadi tidak ada jurus standar. Ya. Karena bela diri itu sifatnya gimana ya? Jadi tiap aliran bela diri itu bisa dikatakan ada yang memiliki senjata khas dan ada yang senjata ada di semua aliran bela diri. Contohnya Toya. Toya Shaolin juga ada toyanya. Ya, Kungfu Wing Chun juga ada toyanya. Hunggar ada toyanya. Tapi memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Jadi tidak ada standarnya. Jadi masing-masing aliran memiliki ciri khas masing-masing. Kemudian kalau untuk misalnya mau pertandingan itu tidak ada standarnya. Karena sampai detik ini di AKTI belum diciptakan jurus standar rantai. Tapi kalau basic yaitu basic level 1 yang sudah saya sampaikan, silakan dikembangin. Ya, silakan dikembangkan sesuai dengan imajinasi kreasi masing-masing. Jadi bebas saja. Selanjutnya dari Sifu Citehok Dragon Kids. Izin bertanya Sifu, size idealnya berapa ya? Karena bisa jadi anak yang memakainya kalau dikurangi panjangnya berarti tidak. Oke, pertanyaan yang bagus. Kalau untuk anak-anak ya, kalau untuk anak-anak tergantung tingginya. Jadi tidak harus 9 ruas. Mungkin bisa 7 atau 6. Ya. Kalau misalnya tidak ada, ya ini tinggal kita tekuk. Nah, kita lipat seperti ini. Nah, kemudian ini dilakban. Ya kan? Jadi kita menghilangkan 3 ruas. Nah, ini dikasih lakban. Jadi dari pengalaman saya ngelatih seperti itu. Atau dipotong 3 ruas, kemudian ini pindah lagi ke sini. Ini kan bisa dibuka. Ya, dengan tang. Pertama digergaji besi dulu, kemudian dengan tang. Jadi ini sebenarnya 9 ruas itu standar dewasa. Kalau untuk anak-anak ya harus dipotong, harus dikurangi. Ya, karena nanti kalau kepanjangan itu akan menempel ke lantai. Ya, menempel ke lantai, ke karpet. Dan itu kena potong. Senjata mengenai karpet itu kena potong, ya. Karena kalau secara logika ujungnya ini adalah tajam. Ya, secara real senjata ini adalah ujungnya semacam pisau atau mata tombak. Jadi kalau misalnya kena tanah, kena ubin itu otomatis ini akan tumpul. Jadi akan rusak. Ya seperti kita main pedang. Main pedang kalau pedang atau golok ya, kalau kena lantai otomatis kan akan rusak. Makanya di pertandingan kungfu ya, kalau senjata kena lantai, khususnya bagian yang tajam ya, kalau toya nggak masalah. Bagian yang tajam kena lantai, golok, pedang, rantai, itu akan mengurangi. Karena secara prinsip senjata itu akan menyalahi prinsip permainan senjata, di mana senjata yang tajam, bagian yang tajamnya tidak boleh kena bagian yang keras, lantai terutama. Pertanyaan selanjutnya dari Sifu Budi Al-Mahdali. Izin bertanya, durasi latihan basic rantai minimal berapa bulan menurut Sifu Odi biar mendekati kesempurnaan? Karena cukup sulit. Atau per hari berapa kali? Terima kasih. Oke. Saya jelaskan lagi ya. Dalam bela diri ada 2. Dalam latihan bela diri. Ada 2 orang ya. Ada 2 macam orang. Yang pertama adalah orang bakat. Yang kedua adalah orang tekun. Ya. Kalau orang bakat sudah punya modal. Jadi dia hanya menyontoh sekali, hanya melihat sekali, dia langsung masuk. Bisa. Ya. Kalau orang tekun, itu orang yang rajin mengulang-ulang. Meskipun dia bakatnya pas-pasan ya, mungkin menengah, ya nggak terlalu bakat banget. Tapi kalau dia tekun, dia akan bisa, akan cepat menguasai. Ya. Tapi kalau orang bakat,
Dia udah punya bakat. Hanya melihat sekali aja langsung bisa. Tapi kalau dia malas ya sama aja. Dia tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Ya. Jadi kalau untuk berlatih itu sebanyak-banyaknya. Karena sesuai dengan arti kata kungfu. Arti kata kungfu adalah keahlian. Ya, keahlian yang bagaimana? Keahlian yang diperoleh melalui suatu latihan dalam jangka waktu lama, secara tekun, disiplin, dan berulang-ulang, sehingga menghasilkan suatu skill yang khusus. Itu kungfu. Jadi yang paling penting kata kuncinya adalah proses. Ya, proses. Jadi bukan seperti mie instan. Jadi paling penting adalah nikmati proses dan jangan malas. Intinya itu. Jadi ada istilah barang siapa ingin menguasai sesuatu yang orang lain tidak bisa menguasai, maka orang itu harus melakukan sesuatu yang orang lain tidak mau melakukan. Itulah di kungfu. Oke, selanjutnya dari Sifu Arif Tirtana, Akti DPD Kalsel. Izin bertanya Sifu, untuk rangkaian jurus rantai 9 ruas, ini apakah bisa Sifu contohkan atau Sifu buatkan video khusus tersendiri untuk satu rangkaian jurusnya? Dan apakah boleh dimainkan, dipertandingkan apa yang sudah dipelajari? Oke. Jadi untuk penataran level 1 ini saya hanya fokus untuk basic. Ya, karena sekali lagi adalah keterbatasan latihan online. Ya, sekali lagi keterbatasan di situ. Jadi saya tidak bisa menafsirkan tentang aplikasi, ya, tentang jurus, karena harus ketemu langsung. Karena esensi harus ketemu langsung, ya, untuk lebih maksimalnya. Jadi sebenarnya kelemahan online yaitu apa namanya, kita susah mendapatkan hasil yang maksimal, tapi daripada tidak sama sekali. Ya, sekali lagi ini penataran akti. Jadi kalau tidak ada materi tentang jurus itu sangat lucu, ibaratnya sayur tanpa garam, ya akan hambar. Jadi mudah-mudahan nanti setelah pandemi kita bisa ketemu, ya. Jadi yang paling penting adalah basic, fondasi. Percuma kita belajar jurus, percuma kita belajar rangkaian, tapi muter di leher aja belum bisa, muter di kaki belum bisa, muter di lengan belum bisa. Jadi kuasai dulu basic. Ibarat kita membangun suatu gedung yang tinggi, fondasinya harus bagus, harus kuat. Ya. Yang namanya jurus diajarkan 1 jam itu selesai, namanya jurus. Tapi dengan syarat basicnya harus dikuasai. Karena basic itulah inti dari jurus di basic. Tanpa menguasai basic ya kita akan diajari jurus juga nanti peleot, lentot, ya. Pelatihnya nanti yang bingung dan stres. Nanti di level 2 dari akan ada jurusnya ya Bang Odi ya. Level ya, 2 sudah untuk level selanjutnya, jadi kita nanti ada latihan jurusnya di betul. rantai. Jadi yang namanya kita belajar itu ada namanya bertahap, ya. Jadi dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Jadi dia langsung lompat tahap. Dari 1 langsung jurus. Itu saya bisa aja, cuman masalahnya tidak semuanya mampu, ya. Dalam artian senjata rantai ini termasuk senjata yang sangat susah dikuasai, ya, membutuhkan ketekunan khusus dan sangat sedikit yang menguasai. Dan perkembangan senjata ini di setiap perguruan aktif belum merata. Hanya beberapa perguruan saja yang sudah mempelajari jenis senjata ini. Selanjutnya dari Sifu Insinyur Alex, saya ingin membeli rantai 9 ruas. Apakah tersedia di Koperasi Akti? Silakan, ya, silakan menghubungi saja Koperasi Akti, ya. Tersedia. Selanjutnya dari Sifu Mahdun, Garuda Suci. Selamat malam Sifu. Sehat sejahtera untuk kita semua. Izin bertanya, apa bedanya rantai 9 ruas dengan rantai yang ujungnya pisau seperti yang digunakan dalam film ninjitsu itu? Dan apakah senjata rantai yang ujungnya pisau itu beneran ada atau bagaimana? Oke, ya. Sekali lagi saya jelaskan, ya, bahwa film itu adalah imajinasi berlebihan dari sutradara. Sekali lagi itu, yang poin pentingnya di situ. Film adalah imajinasi berlebihan dari sutradara. Bagaimana film itu dibuat menarik penonton. Ya, gerakannya dibikin wah, heboh. Ya.
Tapi kalau untuk jenis senjata yang ninjutsu itu, ya saya sebutkan aja ya film Ninja Assassin ya itu ya. Itu jenis senjata fleksibel. Ya, cuman karena film itu dibikin imajinasi yang berlebihan, yang lebay gitu loh. Senjatanya jadi seperti peluru kendali gitu ya. Jadi seperti punya mata gitu. Ya, jelas ya. Terima kasih. Selanjutnya dari sebentar nih, saya belum urut. Oke, dari Sifu MA Sayyidul Ar-Rasyid, Garuda Suci. Izin bertanya, untuk senjata rantai 9 ruas, apakah panjangnya sama atau menyesuaikan dengan tinggi badan? Yang pertama ya. Jadi kalau untuk senjata rantai 9 ruas, sekali lagi adalah menyesuaikan tinggi badan. Kalau yang ada di tangan saya ini adalah standar orang dewasa. Kalau untuk anak-anak tidak mungkin 9 ruas. Ya, karena pendek, karena otomatis dia akan mengenai lantai. Ya, jadi mungkin 6 atau 7 kalau untuk anak-anak. Pertanyaan kedua, apakah senjata rantai 9 ruas ada jurus bakunya di akti? Oke. Jadi belum ada jurus bakunya. Jadi setiap orang boleh berkreasi, berimajinasi ya sesuai dengan kreativitas masing-masing. Tapi basicnya yang sudah saya kirim itu ya itu basic level 1. Jadi tinggal dikembangkan sendiri. Mungkin nanti penataran berikutnya kita akan membahas tentang rangkaian. Kita akan membahas tentang jurus ya untuk rantai 9 ruas. Pertanyaan selanjutnya dari Sifu Uswatun Hasanah, Garuda Suci. Sifu, saya sudah mencoba teknik basic yang memutar di tempat dengan tali pramuka, tapi talinya nggak bisa lurus, selalu melenceng ke depan. Apakah tangan saya kurang kuat, kenceng, atau tangan saya tidak lurus, atau talinya terlalu panjang? Ini kalau menurut saya mungkin pemberatnya di ujungnya kurang berat. Dia harus tambahin lagi beratnya. Ya, alangkah baiknya langsung belajar menggunakan rantai langsung. Sebenarnya itu. Ya. Tali pramuka kenapa? Untuk mengatasi daripada belum punya alat. Ya, karena saya yakin tidak semuanya sudah memiliki alat ini. Ya, dari ada istilah apa? Tidak ada rotan akar pun jadi. Jadi apa aja yang ada di situ dimanfaatkan. Ya. Tapi yang paling bagus ya latihan dengan seperti ini. Ya, dengan spesifikasi yang sudah saya jelaskan harus kasih ada rumbai bendera seperti ini untuk apa ya? Untuk penyeimbang putaran. Ya. Jadi keperkiraan saya itu talinya ujungnya kurang berat. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sifu Yulfadli, SKSI. Izin bertanya Sifu, apakah kungfu ada memakai senjata bumerang? Nah, itu sudah saya jelaskan di hari pertama. Jadi di kungfu itu ada senjata rahasia dan yang sifatnya dilempar. Ya, ada jarum, ya ada kayak bintang, ada paku, ada bumerang. Jadi sebenarnya level tertinggi dari seseorang adalah apabila bisa apa saja yang ada di sekitarnya adalah senjata. Ya, itu. Jadi guru saya pernah mengatakan seperti itu. Jadi level tertinggi dari ilmu senjata salah satunya itu. Apa saja yang ada di sekitar kita adalah senjata. Mungkin ada bangku, ya, ada kursi, ya, ada panci. Ya. Untuk bumerang itu kreativitas masing-masing, ya, nggak ada salahnya. Karena itu bumerang juga senjata untuk membela diri juga, ya. Yang senjata khas suku aborigin ya, bumerang itu ya. Jadi dilempar bisa balik lagi. Itu sebenarnya senjata itu biasanya untuk menangkap kanguru ya, senjatanya itu. Jadi yang namanya senjata itu bisa diciptakan sendiri, ya, bisa mengembangkan senjata sebelumnya, diciptakan sendiri tentu saja berdasarkan pengamatan, berdasarkan eksperimen. Ya, nanti seseorang akan menciptakan senjata sendiri. Kemudian dari Sifu Fitriah Al-Mahdali, Persai Gading. Kalau seumpama melakukan teknik rantai 9 ruas dipadukan dengan senjata double stick atau senjata lain, apakah bisa Sifu? Oke. Silakan saja, ya. Jadi sekali lagi kungfu itu bebas.
sesuai dengan daya kreativitas masing-masing, imajinasi masing-masing. Tidak ada yang melarang, ya mau dikombinasi dengan oh iyalah kalau bisa, asal bisa, ya. Karena kan segala sesuatu kan harus apa namanya berdasarkan uji coba, eksperimen. Kira-kira kalau rantai sama double stick bisa nggak? Kalau eksperimennya bisa ya silakan dikembangkan. Karena kungfu itu apa namanya luas, ya tak terbatas. Seseorang boleh mengkreasikan masing-masing. Ya. Jadi dari zaman ke zaman kungfu selalu mengalami perkembangan. Makanya saya sangat tidak setuju dengan adanya Wing Chun asli. Saya sangat tidak setuju. Kenapa? Dari zaman ke zaman Wing Chun selalu berkembang. Berkembangnya melalui apa? Ya melalui eksperimen, melalui pengalaman real fight langsung seperti apa. Ya. Apa saja yang dibutuhkan. Jadi kalau kita menggunakan cara yang asli, yang kuno, itu saya rasa tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang pernah saya jelaskan tentang HP. Ya. HP sama-sama HP ya, tapi dari zaman ke zaman pasti akan semakin modern. Ya, fiturnya akan makin tambah. Itulah yang saya sebut open mind. Ya, open mind itu maksudnya kita berpikiran terbuka. Ya. Jadi tidak fanatis dengan satu, oh saya sudah punya ilmu terbaik. Bukan. Jadi kita harus apa namanya open mind, ya menerima unsur-unsur dari luar. Sekiranya itu baik, berguna kita ambil. Jadi untuk menyempurnakan teknik kita. Pertanyaan selanjutnya. Dari Sifu Heri Wing Chun, Sistem Akademi, hadir lagi. Oh ya, ini bukan pertanyaan ya, ini cuma salam. Oke, selanjutnya dari Sifu Cangkaliong, izin bertanya Sifu, ujung tajam rantai tidak boleh mengenai karpet lantai, namun ada satu gerakan di mana rantai itu berputar horizontal pas di permukaan lantai, sementara atletnya pada posisi duduk atau bahkan roll ke depan. Oke, saya jelaskan lagi. Ya. Jadi yang dimaksud tidak boleh kena lantai itu apabila seperti ini lantai, apabila seperti ini. Secara logika ini adalah senjata tajam. Ya, kalau kalau misalnya lantainya itu tanah, apa ubin atau batu, otomatis kalau ini tajam kena berbenturan dengan batu gimana? Otomatis akan tumpul. Kalau yang untuk berputaran di bawah itu hanya untuk akrobatik, itu tidak ada aplikasinya. Itu untuk skill. Ya, terus kalau kita perhatikan waktu kita tidur mutar itu tidak seperti ini, tapi rantainya gini tuh. Nah ini ibaratnya ini lantai pasti gini. Kelihatan ya ke sini. Jadi bedakan antara ini dan ini. Ya. Jadi kalau untuk gerakan yang muter di lantai tiduran atau roll itu tidak mengurangi nilai. Yang mengurangi nilai itu saat diputar putaran vertikal itu mengurangi nilai. Bukan hanya rantai, pedang dan golok pun gitu. Kalau diputar tiba-tiba kena lantai itu secara peraturan di wushu pun ya, saya jadi wasit juri selama 5 tahun ya di PBBI itu kena potong. Jadi dulu pelatih Cina pernah menjelaskan kenapa kena potong, karena secara ilmu senjata itu adalah melanggar kaidah senjata. Karena senjata bagian yang tajam itu selalu terlindung, tidak mungkin dibenturkan dengan benda keras, misalnya batu. Lantainya misalnya ubin. Oke, jelas? Saya kira itu, Sifu. Selanjutnya dari tadi banyak sekali pertanyaannya. Dengan Sifu Minarko, IKS, izin bertanya, apakah cara menggenggam rantai itu ada standar atau tidak? Karena ada beberapa, oke, pertanyaan yang bagus. Oke. Jadi cara memegang rantai itu ada 2 macam. Yang pertama seperti ini. Kelihatan ya? Seperti ini. Yang kedua seperti ini. Jadi yang cara pertama, bagian jempol yang dekat dengan ruas-ruas seperti ini. Yang kedua, bagian jempolnya dekat dengan rumbai. Seperti ini. Jadi ada 2 macam. Ya, guru saya mengajarkan 2 macam. Cuman saya lebih menyukai yang ini. Ini adalah kesukaan saya. Karena kalau untuk ini saya kurang menguasai.
Meskipun ini ada cara megangnya seperti ini. Double stick pun juga sama, ada yang megangnya seperti ini, ada yang megangnya seperti ini. Macam-macam. Ya sesuai dengan style dan skill masing-masing, ya, dengan selera masing-masing. Jadi bebas. Orang mau megang apa bebas. Selanjutnya dari Sifu Sarmanto, Simanihuru, Sumatera Utara. Oke, terima kasih Sifu untuk pencerahannya. Tekun berulang lagi, berlatih, menambah motivasi kepada kami. Salam. Oke, salam selalu. Terima kasih. Dari Sifu Azwar Anas, Harimau Putih. Mohon izin Sifu, apa bisa diulang gerakan yang memutar di leher posisi balik belakang agar lebih mudah? Oke, sip. Oke ya. Kelihatan nggak ini? Nah. Jadi saya kasih poin ya. Jadi untuk memutar di leher, ini bagian pangkalnya harus dekat leher sini. Jadi bukan menjauh, tapi dekat. Ya. Jadi nanti jadinya seperti ini. Ya, dari sini ini seperti ini. Ya. Jadi ininya dekat ke sini. Yang salah adalah ini menjauh. Nah, ini menjauh. Ini menjauh, ya. Jadi yang berada ini dekat di leher ini. Bila perlu sampai nempel ininya. Ya. Kalau seperti ini, nanti puterannya kurang sempurna. Jadi ini harus dekat, ya. Sekali lagi ya, saya praktekkan ya. Jadi putar, ini bagian gagangnya deketi leher, kalau perlu tempel. Set baru ayun. Dari belakang. Ya. Dari belakang sama. Ini kan dari sini, ya. Ini masuknya tempel, kaki kanan maju, ayun. Kunci adalah timing. Ya. Timing. Jadi saat sebelum rantai ini membelit leher kita, saat sebelum itu ya timingnya, kita langsung ayun ke depan. Paling penting adalah timing itu. Pertanyaan selanjutnya dari Sifu Ivan Rosyadi. Harga rantai di koperasi berapa? Mohon izin. Oh, silakan menghubungin koperasi ya, silakan. Dari Ivo SKSI Padang. Izin Sifu, apakah ada standar ukuran untuk kain rumbai yang berfungsi sebagai penyeimbang tersebut? Terima kasih. Oke, ya. Ini ya. Jadi seperti ini. Ya, seperti bendera. Jadi terlalu lebar juga tidak kurang bagus ya. Jadi paling kalau saya seleranya seperti ini. Ini sudah eksperimen saya, uji coba saya. Saya bentuk ininya segitiga, ternyata kurang bagus. Jadi harus seperti bendera ternyata. Dan ini cara ngikatnya adalah di bagian ujung, ya seperti ini, pakai Hansaplas, ya simple. Ini terus kemudian bagian ruas yang dekat dengan ujung. Seperti ini. Ini pakai Hansaplas. Ya. Jadi kira-kira ini kainnya selebar apa? Telapak tangan ya, kira-kira itu. Jadi ini fungsinya adalah untuk menyeimbangkan putaran. Kalau nggak percaya sekarang silahkan muter rantai pakai rumbai dan tidak pakai rumbai. Nanti Anda akan membedakan seperti apa nanti kondisinya. Jadi semua eksperimen dulu ya, pembuktian dulu. Selanjutnya dari Sifu Joshua. Nah, Joshua Hamilton. Ini adalah wasit MMA ya, wasit MMA Indonesia juga ini. Izin bertanya, Sifu Jafar dan Sifu Odi, apakah senjata yang digunakan untuk pertandingan resmi di AKTI, seperti Kejurnas AKTI Infornas, harus pesan di koperasi AKTI atau bisa menggunakan alat yang dibeli di tempat lain? Senjata itu bisa beli di mana saja ya. Beli di mana aja. Tempat lain nggak apa-apa, tapi di koperasi juga ada ya. Di tempat saya juga ada ya, cuman nggak etis kalau saya promosi. Bukan begitu, Pak Zafar.
Ya, jadi pada dasarnya membeli dimanapun tidak masalah. Ah, Hanya saja Akti memiliki toko juga, memiliki toko berbentuk koperasi aktif. Jadi kalau beli di toko sendiri mungkin lebih bagus, gitu kan. ya betul. Tapi kalau mau beli di tempat lain nggak ada masalah, nggak ada masalah. Mau beli langsung ke luar negeri juga boleh, ya kan? Betul. Ya, mau Yang di penting toko online pada juga ada. saat nanti bertanding di kelas senjata harus pakai senjata. Itu yang paling penting. Ya, Nah, ya. nanti rantai 9 tapi pas pertandingan pakai tali pramuka. Nah, itu yang nggak boleh. Itu ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Sifu Fuad Hasan NTB. Izin bertanya Sifu, mohon penjelasan tentang aturan pertandingan dan bentuk penilaiannya untuk jurus rantai dan adakah penilaian tersulit. Untuk aturan pertandingan jurus tradisional sudah dijelaskan di episode-episode sebelumnya ya oleh Sifu Januardi ya. Mau jenis senjata apa aturannya sama. Ya semuanya peraturannya sama. Jadi kalau untuk rantai yang kena potong ya tadi itu yang kena lantai tapi dari posisi vertikal. Kalau yang saat kita roll itu kan posisinya horizontal. Ya. Secara kaidah senjata nggak masalah. Ya. Selanjutnya dari Sifu Heri Wing Chun Sistem Akademi Karawang ini ya. Sifu Heri Karawang. Ada persamaan tidak dengan cambuk Sifu? Soalnya saya belum pernah megang. Oke. Jadi, yang jelas beda antara rantai 9 ruas dan cambuk itu beda. Persamaannya apa? Sama-sama senjata fleksibel. Gitu ya. Jadi cara mainnya itu beda. Ya. Karena pecut itu kan terbuat dari kulit itu ya. Ada yang terbuat dari kulit, ada yang dari apa? Plastik ya. Tapi yang jelas antara rantai dan cambuk itu beda. Karena cambuk tidak memiliki ruas. Kalau rantai ini memiliki ruas 9 ya. Selanjutnya dari Sifu Akrianda Utman, SKSI Padang. Izin bertanya Sifu, untuk ukuran ujung mata pisau dan beratnya berapa? Kalau untuk rantai ini saya taksir sekitar tidak di bawah setengah on, 0,5 on ini ya. Ini saya taksir ini 0,5 on, di bawah 0,5. Jadi nggak terlalu berat karena untuk kebutuhan latihan. Selanjutnya dari habis, oke. Tidak ada pertanyaan lagi saya rasa. Boleh tanya apa aja selain rantai nggak apa-apa. Yang kemarin tentang Wing Chun belum selesai silakan tanya lagi. Yang kemarin masih apa namanya? Masih belum jelas ya, saya akan coba untuk menjawabnya. Kalau saya tidak bisa menjawab nanti saya tanyakan ke senior saya, nanti saya sampaikan ke teman-teman semua ya. Tentang Wing Chun, tentang senjata fleksibel ya, tentang kungfu ya. Terserah, ayo silakan. Ya. Asal jangan pertanyaan kungfu dan MMA menang mana ya, itu pertanyaan yang istilahnya sama aja anak kecil nanyain tentang Superman sama Batman menang mana itu ya. Izin tanya, si Bodi. Ya. Kalau rantai 9 lawan MMA menang mana? Nah, itu. Ya kan? Ya, ya. Jadi kadang saya prihatin ya. Apa-apa saya itu di standarnya dengan MMA ya. Memang kita akui ya MMA sedang booming ya. Ya, tapi namanya pertandingan itu ada aturannya masing-masing ya. Jadi di MMA ada aturan, ya kan, di Wushu ada aturan, di Pibu ada aturan, di Akti ada aturan, di Karate ada aturan ya. Silakan. Siapa lagi? Waktunya sampai jam berapa ini? 8:30 deh ya. 20 menit lagi, yuk. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Sifu, apakah ada ukuran tinggi badan tersendiri dalam menggunakan rantai 9 ruas? Oke. Jadi untuk senjata ini standar untuk orang dewasa. Orang dewasa itu tingginya 155 ke atas lah ya. Jadi kalau di bawah 155 misalnya anak-anak, itu setidaknya harus dipotong. Mungkin jadi 6 ruas ya.
7 ruas atau mungkin bahkan 5 ruas. Atau mungkin bikin sendiri 9 ruas, tapi ruasnya dibikin pendek-pendek, ya, didesain sendiri. Saya rasa tidak ada masalah, ya. Jadi senjata itu harus menyesuaikan dengan penggunaannya. Ya, kalau misalnya kita tingginya 160 menggunakan toya yang tingginya 2 meter ya nggak nyambung. Ya. Jadi harus disesuaikan dengan standar orang main toya. Contohnya kalau toya itu kan satu kepal atau 1 jengkal ya. Lebih dari itu maka akan tidak efektif. Untuk pemutaran ya terutama ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari Sifu Andika Ilham. Izin bertanya, perbedaan rantai 9 dengan robdat apa? Oh, perbedaannya sangat jauh ya. Kalau rantai 9 ruas itu terdiri dari 9. Ini ada 9 ruas. Ruas 1, ruas 2, ruas 3. Kalau robdat itu tali. Ya, tali itu panjangnya sekitar 3 sampai 4 meter. Ujungnya itu tombak, mata tombak atau mata pisau. Ya. Kalau yang bandul namanya meteor hammer atau bandul bintang jatuh. Oke, jadi antara rantai 9 ruas dan tali bintang melesat itu sama-sama senjata fleksibel. Tapi kalau untuk ciri udah jelas beda. Ya, karakter permainannya ada yang sama juga. Cuman kalau di tali bintang melesat itu ada serangan melecutan. Ya, serangan melecut. Jadi bukan hanya vertikal horizontal. Harus ada serangan melecut dengan menggunakan elbow. Ya, mungkin next penataran akan saya jelaskan lagi untuk basic rantai robdat ya, atau meteor hammer, bandul bintang jatuh atau tali bintang melesat. Karena itu merupakan senjata paling susah di kungfu. Jadi itu bisa dikatakan itu senjata yang paling akhir saya pelajari. Karena memang paling susah ya. Saya udah eksperimen ya, udah jendol kepala udah berapa kali ya, itu memang risiko latihan. Oke, selanjutnya dari ini masih banyak nih. Dari Sifu Jeffrey Mente, Naga Hijau, Manado. Izin tanya Sifu, apakah senjata pemenggal kepala yang pakai piring terbang dan pakai rantai panjang itu nyata atau cuma imajinasi? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Yaitu namanya flying guillotine. Kalau di film itu flying guillotine. Ya, jadi bentuknya seperti apa ya? Seperti kayak ember seperti ini ya. Kemudian masuk ke kepala. Kemudian ditarik, kepala bisa putus lepas. Jadi ini ya. Jadi kayak semacam mangkuk atau ember, ini ujungnya ada rantai. Rantainya panjang sekali, jadi bisa dilempar, pas kena kepala, rantainya ditarik, kepalanya putus. Itu namanya flying guillotine. Ya. Itu termasuk senjata fleksibel, ya. Namun beberapa literatur yang pernah saya baca, ya, senjata itu masih diperdebatkan. Jadi bisa dikatakan di beberapa tulisan itu ada, tapi bukti sejarahnya nggak ada, ya, belum ditemukan. Tapi di tulisan ada, makanya difilmkan. Cari film judulnya Flying Guillotine atau pemenggal kepala terbang kalau diterjemahkan ya. Flying itu terbang, guillotine itu pisau pemotong kepala. Ya, jadi itu masih diperdebatkan ya. Beberapa literatur baik itu video tentang National Geographic juga pernah baca itu senjata itu masih diperdebatkan. Saya pernah nonton itu literaturnya. Di buku juga saya pernah baca, sampai saat ini masih diperdebatkan. Tapi di filmnya ada. Saya rasa itu Sifu. Selanjutnya dari Sifu Cangkaliong lagi, Genta Suci Bandung. Manfaatkan waktu, izin bertanya Si Wodi, sepengetahuan Sifu kungfu apa yang paling mendekati Brazilian Jiu-Jitsu? Oke ya, jadi di di kungfu itu ada permainan bawah. Itu Gitang Cuan ya, atau tinju berguling atau tinju anjing, itu mainnya bawah. Jadi dia banyak permainan di bawah. Coba nanti cek coba ya, Gitang Cuan atau tinju berguling ya, atau kungfu anjing gitu ya. Jadi itu di Shaolin juga ternyata saya pernah baca ya, itu ternyata juga mempelajari sistem permainan ground fight yang hampir mirip dengan Brazilian Jiu-Jitsu.
Terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Selanjutnya dari Sifu Ratri Rahmat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Subodi. Sebenarnya banyak yang ingin saya tanyakan, tapi karena waktu terbatas, nanti aja deh saya bertanyanya di alun-alun Wonosobo sambil makan mie ongklok atau sembari mancing. Oke, saya tunggu di Wonosobo ya. Ya, saya iklan ya. Makanan khas Wonosobo adalah mie ongklok. Itu hanya ada di Wonosobo. Di Indonesia, di Amerika, di Eropa nggak ada. Jadi semacam apa namanya? Ya, mie ya. Mie tapi dikasih kuah. Itu dari semacam kayak apa ya? Kayak lendir gitu. Jadi lendirnya terbuat dari pati. Kemudian di situ ada satenya ya, sate sapi sama kadang dicampuri udang. Ya. Pertanyaan bagus nih buat iklan. Lanjutnya dari Sifu Budi Al Mahdali. Perisai Gading. Mas Sifu bertanya lagi. Apabila rantai sudah terlanjur melilit salah satu anggota tubuh, tangan ataupun leher, kira-kira apa ada gerakan tertentu untuk mengatasi itu? Nah, rantai melilit bagian tubuh, ya, tangan atau leher. Ini maksudnya senjata kita melilit lawan atau kita yang kena senjata sendiri. Ya, ini kalau misalnya tadi saya jelaskan ya, jadi senjata saat kita main rantai 9 ruas, itu yang penting adalah timing. Kalau timingnya tidak tepat, maka akan melilit di leher kita sendiri. Ya, senjata makan tuan. Dan lepasnya akan susah. Ya, jadi penting adalah timing. Sebelum melilit, ayun. Oke. Selanjutnya dari Sifu Imron Hussein, Garuda Suci. Mana nih, hilang lagi nih. Nah, ini. Ini pertanyaan Sifu, bagaimana sebenarnya sejarah masuknya kungfu ke Indonesia? Karena pengaruh sangat terlihat jelas di masyarakat, bahkan para sesepuh kita yang kita tidak tahu apakah bisa kungfu atau tidak. Tapi baju-baju kakek atau nenek-nenek dulu kita temukan ciri khas Cina. Dan pedang Jiansu juga ada. Terima kasih. Oke. Mengenai sejarah kungfu masuk ke Indonesia itu sejarahnya sangat panjang ya. Kalau dijelaskan sangat apa namanya? Tidak, waktunya nggak cukup ya. Jadi pada dasarnya itu bangsa Cina itu kan suka merantau itu ya. Ada yang berdagang, merantau ya. Jadi, sambil dia merantau dan berdagang itu otomatis dia akan mengajarkan ilmu kungfunya itu kepada seseorang yang dipilih sebagai murid. Ya. Jadi bisa dikatakan penyebarannya itu ya karena perdagangan, ya karena dia merantau. Jadi untuk sejarah ya apa namanya panjang sekali ya untuk masing-masing aliran ya. Tapi yang untuk yang paling besar ya aliran yang paling besar masuk ke Indonesia itu dua, itu Lobanteng sama Santung. Itu yang sangat apa namanya besar ya di Indonesia ya untuk masuknya. Di samping dengan Wing Chun ya. Kalau untuk Wing Chun malah sebenarnya zaman dulu mungkin sudah masuk ya cuma atau disimpan loh, tapi tidak ada sejarahnya ya kalau menurut saya masuk ke Indonesia. Mungkin baru-baru setelah film Ip Man aja ya baru mulai banyak Wing Chun masuk Indonesia. Meskipun sebelumnya mungkin sudah ada, cuma tidak dipublish ke umum. Tapi kalau untuk kungfu yang paling terkenal masuk ke Indonesia ya dua aliran itu. Kalau nggak Santung ya Santung dan Lobanteng. Itu yang paling terkenal ya. Kemudian dari Sifu Feti Lutfiani, Nagamas. Assalamualaikum, izin bertanya Sifu. Kunci terpenting dalam memainkan senjata ada di apa Sifu? Pergelangan tangankah? Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi kunci yang paling penting itu benar ada di pergelangan tangan. Jadi pundak tetap rileks untuk main rantai ya. Ini kita lagi membahas tentang rantai. Jadi ada di pergelangan tangan. Pundak rileks, nggak boleh kaku. Kemudian selanjutnya dari Sifu Abdul Aziz. Izin tanya lagi Sifu. Apakah basic 9 ruas, double stick dan triple stick sama dan bagaimana tingkat kesulitannya? Terima kasih. Oke. Sekali lagi senjata-senjata ini merupakan ya baik rantai 9 ruas, double stick, triple stick itu merupakan jenis senjata fleksibel. Ya. Jadi kenapa disebut fleksibel? Yang tadi sudah saya jelaskan, bisa untuk serangan memanjang ataupun memendek. Atau terdiri dari
2 atau 3 material yang dihubungkan dengan tali atau rantai. Ya. Jadi kalau untuk prinsip mungkin sama ya. Prinsipnya sama, ya. Tapi kalau untuk jenis-jenis gerakan dasarnya beda-beda. Antara double stick, udah jelas ya, double stick kan pendek, triple stick lebih panjang, rantai juga beda lagi. Tapi kalau prinsipnya sama, bentuk figur angka 8 itu sama, putaran horizontal, putaran vertikal, diagonal, itu semuanya ada semua itu, baik triple stick, double stick maupun rantai 9 ruas. Bahkan meter hammer pun sama, ya prinsipnya sama. Cuman perbedaannya adalah di bentuk luarnya untuk permainannya. Ya, misalnya double stick kan lebih pendek, mungkin bisa masuk ke ketek. Kalau triple stick nggak bisa, meter hammer nggak bisa. Ya, jadi kalau prinsipnya sama. Selanjutnya dari Sifu Mixon Panaha, izin bertanya, Sifu, apakah jenis senjata rantai ini hanya dari satu aliran kungfu atau ada dari beberapa aliran sehingga bisa membedakan gaya dan atau caranya? Dan dari beberapa aliran dari mana yang mendominasi jurus ini? Oke. Sekali lagi kalau untuk senjata ini khususnya rantai 9 ruas ya, itu tidak ada satu aliran yang istilahnya apa ya? Yang mengaku bahwa itu adalah senjata khasnya. Artinya tidak ada satu aliran yang memonopoli bahwa itu senjatanya. Karena kalau saya lihat beberapa aliran kungfu juga memakai senjata ini. Ya. Kalau untuk yang paling terkenal itu memakai senjata ini adalah Shaolin. Yang sering memperagakan senjata ini adalah Shaolin. Ya, karena yang memiliki gaya sendiri. Jadi sekali lagi ya, senjata itu sifatnya netral. Ya. Karate, taekwondo, pencak silat, kungfu boleh memakai senjata ini dengan catatan sesuai dengan ciri khas alirannya masing-masing. Shaolin boleh, Butong Pai boleh, ya mungkin Hunggar ini juga boleh, Wing Chun mungkin boleh, tapi sesuai dengan cirinya masing-masing. Ya, jadi tidak ada yang berhak memonopoli suatu senjata. Ya karena orang mau belajar bebas, nggak ada yang melarang. Oh itu samurai senjatanya ninja misalnya, emangnya terus pencak silat nggak boleh? Ya boleh saja belajar samurai. Contohnya Trisula lah. Trisula di kungfu ada, di karate ada, ya, di bela diri Korea ada. Senjatanya sama Trisula, tapi stylenya kan beda-beda, sesuai dengan alirannya masing-masing. Ya, jadi tidak ada yang berhak memonopoli suatu senjata. Ya, kecuali senjata khas yang kemarin saya jelaskan. Ermece itu posisi pisau erme itu hanya aliran erme aja, jadi Shaolin nggak ada. Ya, jadi ada lagi yang senjata khas yang punya butong pai itu namanya cambuk ekor kuda. Itu juga punya butong pai. Jadi yang kayak senjata para pendeta aliran Tao yang tongkat tapi ada ujungnya itu kayak seperti ekor kuda gitu loh. Ada kayak rambut-rambutnya itu panjang. Itu ciri khas ya. Terus ada lagi senjata khas aliran misalnya Patwa ya. Patwa dia memiliki khas namanya Jerhon yang tanduk menjangan itu kemarin ya. Itu ciri khas Patwa. Tapi bukan berarti aliran lain tidak boleh mempelajari itu. Ya, Hunggar mungkin boleh tapi dengan stylenya masing-masing. Ya, contohnya double stick ya. Double stick. Karate main double stick akan beda dengan kungfu main double stick. Bela diri Korea main double stick. Ya. Jadi tidak ada yang berhak memonopoli, ya. Tidak ada hak paten. Oh, kamu nggak boleh main ini. Enggak, karena bela diri itu netral, ya tidak ada senjata. Kungfu pun, Wing Chun pun gitu. Misalnya ya, tidak boleh ada yang monopoli. Itu Wing Chun saya, kamu nggak boleh mempelajari. Ya. Ini kita kan bebas, ya. Selanjutnya dari siapa? Dari Sifu Feti Lutfiani. Oh ini sudah. Nah. Dari Sifu Hendy Wusuli Managa. Monosobo mana bang? Mungkin nanti inbox aja ya. Dari Sifu Yul Fadli SKSI Sumatera Barat. Izin bertanya, apakah ada kejuaraan dunia untuk kungfu tradisional
Biasanya yang kita tahu kejuaraan banyak di kejuaraan wushu. Terima kasih. Ya, kejuaraan dunia itu ada itu ya. Jadi sepertinya contohnya ya saya sebutkan misalnya di Eropa itu ada IKF ya, International Kung Fu Federation. Di Amerika juga ada. Misalnya yang di Hong Kong itu juga kadang ada kejuaraan dunia kungfu. Jadi sebenarnya antara kungfu dan wushu sudah saya jelaskan ya di mana saat pertemuan saya sebelumnya itu ya, pertemuan. Jadi sebenarnya sama-sama menyebut untuk seni bela diri yang dari Cina. Jadi kadang silakan kejuaraan wushu kungfu ya. Jadi intinya untuk masyarakat umum itu kadang masih rancu apa wushu itu kungfu. Padahal sebenarnya maknanya sama. Tapi kalau untuk dari segi kata itu beda. Jadi boleh saja ya gitu kan sesuai yang dijelaskan oleh Sifu Jafar Baik Sekjen ya. Orang aktif boleh ikut kejuaraan di mana saja. Di FKFI boleh, di PBWI boleh. Apalagi nanti ada namanya NFKI. National Federation Kempo Indonesia itu juga ada ditandingkan senjata. Silakan. Mau dipencak silat silakan. Tapi ikutilah aturan yang ada di situ. Misalnya di kejuaraan wushu yang dinilai nilai tertinggi di apa? Di lompatan, akrobatik. Ya kita ikutin akrobatik. Kita harus bisa jadi kutu loncat, lompat-lompat. Ya bisa salto, ya. Kemudian kita ikut di kejuaraan seni senjata kempo misalnya. Ya kita ikutin aturan kempo seperti apa. Ya. Jadi boleh ikut di mana saja. Selanjutnya apa lagi nih? Dari mana sampai izin? Oke, dari Sifu Munariton Sasana Baihu Harimau Putih ya, Sulawesi Sultra ya. Izin bertanya, jika tanpa sengaja bertemu dengan lawan yang ahli menggunakan rantai 9, cara mengantisipasi gerakan atau serangannya dengan cara bagaimana sih, Bu? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi tujuan kita belajar bermacam-macam senjata adalah kita belajar karakter dari masing-masing senjata yang kita pelajari. Jadi kita tahu toya itu karakternya seperti apa, pedang karakternya seperti apa, rantai karakternya seperti apa. Dengan kita mempelajari karakter, otomatis kita akan kenal. Dengan kita kenal, maka kita akan bisa mengatasinya. Seperti kita, seorang pawang ular ya, dia harus tahu karakter ular itu seperti apa. Ya. Kalau dia nggak tahu karakternya, ya dia akan kepatok terus. Kalau untuk mengatasi rantai 9 ruas ya, itu tidak bisa sembarangan, jadi harus tahu karakternya. Ya. Sebagai contoh ya, saya kasih itu ya tekniknya ya. Kita kan bawa jaket ya atau sarung ya. Ini ya dilawan pakai jaket atau sarung nanti nggak akan berfungsi. Jadi ngelipet di jaket atau sarung. Ya. Jadi kalau kita amati ya senjata ini seperti yang dipakai anak STM. Jadi yang tali ujungnya ada gearnya itu loh. Itu secara tidak langsung dia sedang mempraktekkan jenis senjata fleksibel. Anak-anak STM kalau tawuran tuh, yang rantai ujungnya gear motor yang diputar-putar. Itu itulah cara kerja senjata fleksibel dalam pertarungan real seperti itu. Ya anak STM. Cuman itu salah gunakan ya. Tapi secara langsung dia sudah menerapkan prinsip senjata fleksibel. Oke, dari Sifu Jumarli Salsabila. Izin bertanya, mohon saran Sifu, murid saya cedera kakinya sehingga saat berlatih tidak maksimal. Sedangkan target latihan menuju pertandingan tetap harus berjalan. Bagaimana menyikapinya? Jadi kalau cedera itu ya harus diterapi ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri saat cedera. Ya. Jadi memang ini harus diterapi sampai sembuh. Jadi kita harus kenali dulu itu cederanya kenapa. Ya. Kalau misalnya serius ya harus bawa ke medis. Ya. Karena saat kita kondisi cedera, itu sebenarnya warning kita untuk istirahat. Jadi jangan lanjutkan latihan. Nanti malah akan cederanya akan semakin parah. Jadi mengenai pertolongan cedera kemarin sudah dijelaskan ya, yang dari Rumah Sakit Olahraga Nasional itu. Saya kira itu penjelasannya itu yang cedera pertolongan awalnya gimana ya.
pertolongan lanjutannya gimana itu sudah dijelaskan ya. Selanjutnya Sifu Krishna Handoko, SKSI Sumatera Barat. Izin bertanya, bagaimana dengan teknik bernafasnya rantai 9 ruas, seperti menarik nafas kapan dan mengembuskan nafas? Oke, terima kasih. Jadi kemarin Master Haming bilang pernafasan Tai Chi seperti orang tidur ya, bernafas alami. Ini pun juga sama, nafasnya alami. Tidak ada orang main rantai tahan nafas itu nggak ada. Buang nafas terus juga nggak ada. Bernafaslah sealami mungkin. Ya. Selanjutnya dari Sifu Katromil Yakub. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Sifu. Apakah ada di Indonesia sekolah bela diri khusus seperti di Cina misalnya? Kalau di Indonesia yang sekolah bela diri khusus ya, itu saya kira belum ada ya. Dulu sempat saya pernah dengar ya, Kak. Ada namanya yang sekolah Shaolin itu ya. Sekarang pindah di epicentrum kota Jakarta ya. Itu yang dimana seorang yang belajar itu boleh nginap di situ. Tapi kalau untuk suatu sekolah khusus seperti di Cina ya, seperti Institut Wushu Internasional, seperti Shaolin Utara, Songshan, itu saya rasa di Indonesia belum ada. Itu ide yang sangat bagus seandainya ada ya, seandainya ada semacam di mana seseorang belajar ilmu bela diri di situ, sekaligus juga belajar pendidikan umum juga ya. Sama seperti di pesantren. Di pesantren itu kan juga sampai ngaji juga pendidikan umum. Alangkah baiknya kalau ditambahin juga seni bela diri. Di beberapa pesantren sudah ada pencak silat ya. Jadi ilmu agama, ilmu pendidikan umum, dan tidak lupa olahraganya itu pencak silat. Ya mudah-mudahan ke depan ada itu yang kungfu bisa bikin sekolah khusus kungfu. Selanjutnya dari Sifu Asrarudin Suryatama Bali. Assalamualaikum, bertanya Sifu, mohon diperagakan basic triple stick atau mungkin bisa di-share nanti lewat grup. Oh, ini sudah pernah saya kirim ya di grup WA. Beberapa macam basic triple stick yang keterangannya saya tulis karakter senjata triple stick. Silakan dicek lagi. Terima kasih. Selanjutnya dari Sifu Azwar Anas, PKS Harimau Putih. Oke. Izin bertanya Sifu, apakah pukulan 1 inci bisa efektif dilepaskan saat menggunakan sarung tinju? Saat pertandingan pibu atau sanda, apakah pukulan 1 inci mengandalkan kekuatan pergelangan tangan dan bahu atau kecepatan? Bagaimana cara melatih pukulan 1 inci yang benar? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya. Jadi yang namanya kungfu itu kalau sudah menyatu dengan tubuh kita, itu tidak ada perantara. Maksudnya mau kita pakai glove lah, mau kita tidak pakai glove, maka kungfu itu akan tetap bekerja. Sekarang cara melatih kungfu pukulan 1 inci. Ya kalau di Wing Chun ya itu melatih Sulimto. Itu kalau guru saya bilang itu salah satu metode melatih pukulan 1 inci adalah dengan melatih Sulimto. Dan kita harus memahami apa itu pukulan 1 inci. Itu bukan magic ya. Tapi itu adalah scientific. Ya, jadi ilmiah. Jadi untuk menghasilkan pukulan yang kuat dan keras ya, itu dibutuhkan sudut serangan ya, postur tubuh ya, sama timing yang tepat saat melepaskan energi. Jadi itu bukan magic ya, bukan pernafasan harus bertapa dulu ya, atau harus mengamalkan suatu ritual, enggak, itu hanya sebenarnya suatu proses ya. Proses latihan ya yang berulang-ulang ya. Kalau di Wing Chun untuk melatihnya ya Sulimto itu. Sulimto itu bukan basic dari Wing Chun. Yang salah satu fungsinya adalah pukulan 1 inci. Kemudian melatih dengan conditioning tapi dengan long pull ya. Mungkin untuk penataran kedepannya mungkin akan saya sampaikan tentang bagaimana cara melatih conditioning tubuh kita ya agar pukulan keras dengan menggunakan long pull. Salah satunya itu fungsinya adalah juga untuk melatih
ukuran 1 inci. Mudah-mudahan next penataran. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Sifu Joshua Hamilton, izin bertanya, untuk kungfu akti afiliasi internasional kibatnya kemana? Oke, terima kasih. Ini sudah pernah ditanyakan ya dan dijawab oleh Sifu Jakfar sebagai sekjen. Ya, untuk saat ini akti belum berafiliasi organisasi internasional untuk saat ini. Ya, jadi masih sifatnya nasional. Ya, jadi belum ke afiliasi internasional. Tapi akti membebaskan ya, anggotanya boleh bertanding dimanapun, ya, mau di MMA, mau di Muay Thai, mau di kickboxing, mau di PBWI Wushu, IWUF, ya silahkan. Saya rasa itu ya. Ini sudah pernah ya disampaikan oleh Sifu Jafar. Kemudian dari Sifu Cangkaliong, Genta Suci Bandung. Sifu Odi, kalau tidak salah sekarang permainan double stick yang lebih cenderung dimainkan untuk keindahan dan variasi putranya bagus-bagus dapat dilihat di YouTube. Apakah permainan itu bisa dikategorikan bela diri juga? Nah, ini pertanyaan sangat bagus, Sifu Cangkaliong. Ya. Ini pernah kejadian di kejuaraan akti ya. Jadi di mana orang bermain double stick itu menggunakan gerakan-gerakan akrobatik dengan gerakan di tempat atau di tempat yang ukurannya sempit, maksudnya 4x4 atau 3x3. Ya, jadi ada yang pindah tangan, seperti bartender yang lempar-lempar botol, dilepas set tangkep. Sekali lagi kungfu, ya kemarin sudah dijelaskan di penataran hari sebelumnya ya tentang kungfu tradisional. Setiap gerakan harus ada makna bela dirinya, ya. Jadi bukan murni akrobatik, ya. Itu yang pertama. Jadi harus ada makna bela dirinya. Bagaimana menyerang, bagaimana menangkis. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lapangan kemarin disebutkan 8x12 ya. Semua lapangan harus disikat semua. Jadi bukan main di tempat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam memainkan jurus kungfu itu ada kuda-kuda. Kuda-kuda jelas, ada kuda kungfu, kungse ya, atau mase. Sedangkan kalau kita bermain double stick secara freestyle atau akrobatik, kuda-kudanya berdiri semua itu, mohon maaf kalau menurut saya ya. Jika menurut saya itu kalau untuk kaidah akti menurut saya belum bisa, belum masuk. Tapi kalau untuk kaidah internal mereka, ya sekali lagi yang sudah saya jelaskan, masing-masing organisasi memiliki aturan pertandingan. Tapi kalau untuk kaidah kungfu, sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama, kuda-kudanya kebanyakan dia cuma berdiri. Harusnya ada kuda-kuda kungse, mase, ada tendangan dikombinasi dengan roll, ya. Kemudian dikombinasi dengan sabetan, ya. Terus tidak monoton akrobatik ya. Kalau akrobatik terus lalu apa bedanya dengan bartender yang lempar botol tangkap ke belakang, ya. Jadi harus ada ciri bela dirinya, itulah kungfu. Jadi bukan hanya akrobatik. Ya, kalau akrobatik pemain sirkus pun akrobatik. Ya. Tapi dia tidak ada menyerangnya, nggak ada nendang, ya. Nggak ada kuda-kudanya, banyak kan berdiri. Ya. Pertanyaan sangat bagus ini, Sifu Cangkaliong, itu pernah kejadian. Ya, tambahkan sedikit Bang Odi. Oke, siap, silakan Pak Sekjen, gimana? Jadi yang tadi ditanya sama Sifu Cangkaliong, dulu kejadiannya adalah anak-anak INC, ya. Indonesia Ninjaku Club, ya. Indonesia Ninjaku Club ikut pertandingan di akti. Boleh enggak? Boleh. Tapi pada akhirnya kita tidak bisa memenangkan dia, walaupun dia putarannya bagus, akrobatiknya bagus. Karena seperti yang Sifu Odi bilang tadi itu, pertama, jurus tradisional yang kami pahami adalah sebuah gerakan yang dipakai untuk fighting. Jurus tradisional itu ciri-cirinya adalah gerakannya itu nggak ada yang sia-sia gitu. Nggak ada yang action-action doang, cuma sekedar
gaya-gayaan gitu ya. Jadi kalau nggak tangkisan ya serangan gitu. Jadi kalau misalkan anak INC ikut di akti, boleh nggak? Boleh. Tapi menang nggak? Nggak bakalan menang kalau saya jadi jurinya. Karena standar kita adalah kalau misalkan dia main jurus, namanya jurus. Jurus itu kan latihan aplikasi berantem gitu ya. Kenapa sih orang-orang tradisional banyak yang tidak cocok dengan jurus-jurus wushu pada saat pertama kali diperkenalkan? Karena mereka menganggap jurus-jurus wushu itu pada saat berantem nggak ada gunanya gitu. Lebih efektif jurus-jurus tradisional yang mereka pelajari, kurang lebih salah satu seperti itu. Jadi saran saya kalau memang teman-teman tidak punya jurusnya, sebagaimana yang si Fodi bilang, bisa belajar sama orang yang tahu jurusnya. Salah satunya adalah si Fodi. Mungkin perguruan bisa mengundang si Fodi untuk mengajari murid-murid atau diajari minta videonya gitu. Jadi betul-betul jurusnya itu jurus yang berguna begitu ya. Bukan yang sekedar muter-muter kapan nyerangnya gitu kan. Ini orang mau berantem apa mau gaya-gayaan doang, nah gitu. Jadi kalau di aktif memang jurusnya ya kalau jurus namanya jurus tradisional nggak perlu diperdebatkan. Semua jurus tradisional asli perguruan itu nggak ada yang gaya-gayaan doang. Kalau nggak nyerang ya bertahan, nyerang bertahan, menghindar atau maju menyerang, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan mau yang seperti itu ya silahkan ditampilkan di pentas seni gitu ya, atau misalkan di internet mereka bagus, bisa boleh silahkan, nggak ada masalah. Cuma ya itu tadi, di mana langit dipijak di situ, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu ya. Dilanjut dong nanti. Oke, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaan dari si Bujang Kaliong ini sangat bagus sekali ya. Jadi banyak ini sebenarnya mau saya katakan, cuma saya lupa terus. Kemudian si Bujang Kaliong ngingatin, jadi biar semuanya tahu semua ya. Jadi dalam memainkan jurus di akti itu harus gerakannya harus benar-benar apa namanya kungfu. Jadi ada serangannya. Jadi bukan cuma akrobatikan dengan posisi hanya berdiri. Ya, sedangkan di kungfu ada kuda-kuda, ada kungse, mase, ya, kuda-kuda kucing, ya. Dikombinasi dengan tendangan. Jadi kalau sekedar lempar, apalagi muter-muter di tangan, secara real fight apakah bisa dipakai? Double stick muter di pergelangan tangan, muter di jari, ya kan, terus dilempar, tangkep, itu boleh aja. Tapi jadi gaya juga boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi tetap gayanya tetap ada, serangannya juga ada. Jadi harus ada makna. Jadi saya jelaskan lagi bahwa sesuatu disebut seni bela diri adalah yang pertama adalah mengandung teknik pertarungan. Yang pertama, mengandung teknik pertarungan, memukul, menendang, menangkis, membanting, ground fight. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada jurusnya. Karena apa? Seni itu indah. Ya. Kalau suatu aliran bela diri atau seni bela diri tidak ada jurusnya, itu sama saja ibaratnya sayur tanpa garam. Rasanya nggak jelas, nggak indah, ya nggak enak. Jadi yang pertama adalah seni bela diri tersebut harus bisa digunakan, harus aplikatif. Ya, jadi ada tekniknya. Yang kedua adalah ada jurusnya. Yang ketiga adalah ada seni pernafasannya. Saya rasa semua aliran bela diri itu di level tertentu pasti diajari suatu pernafasan. Mau di pencaksilat, mau di kungfu. Karena bukan hanya untuk melatih otot, tapi untuk melatih nafas, kekuatan dalam. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang paling penting. Jadi harus mengajarkan moralitas, ya, budi pekerti, etika. Ya. Jadi keempat unsur itu harus ada di seni bela diri kalau menurut saya. Kalau kita hanya belajar teknik bertarung saja, teknik mengalahkan lawan dengan cepat, itu ngapain kita belajar seni bela diri? Dengan senjata api pun bisa, cepat. Tinggal dor. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita hanya belajar jurus saja, lalu apa bedanya kita dengan ikut balet, kursus joget, nari dangdut, ya kursus apa disco? Karena yang namanya refleks, ya,
Refleks itu hanya bisa diperoleh saat kita berlatih berpasangan. Satu nanggis, satu nyerang. Ya. Kita berlatih aplikasi harus berpasangan. Mengunci, membanting itu berpasangan. Tidak bisa sendirian kita membayangkan doang. Ya. Demikian juga kalau kita terus berlatih jurus saja, kemudian untuk pertarungan di luar tidak bisa kepake karena kita hanya latihan jurus. Kita tidak berlatih berpasangan cara menangkis. Ya. Dengan kita berpasangan, otomatis tangan kita berbenturan, toh. Lama-lama akan keras. Kita akan membiasakan adaptasi kita menerima suatu serangan kemudian kita tangkis. Bayangkan kalau kita hanya latihan jurus saja, apakah nanti tangan kita akan kuat? Refleks kita akan hidup? Tidak. Karena refleks itu diperoleh dari latihan aksi reaksi berpasangan. Ya. Kemudian yang ketiga tentang pernapasan itu sangat penting. Jadi untuk mendukung latihan bentuk luar itu pernapasannya juga harus dilatih. Salah satunya adalah Qigong, Tai Chi, ya, meditasi, gitu ya, pernapasan seperti itu. Ini faktor yang penting adalah faktor moralitas. Ini yang kadang dilupakan untuk perguruan-perguruan yang hanya mementingkan prestasi. Jadi sangat seni bela diri kadang kalau hanya mementingkan prestasi itu nilai moralitasnya akan sirna. Jadi dia hanya mementingkan bagaimana menciptakan atlet menjadi seorang juara, dia dapat medali kemudian dapat bonus. Hanya fokus di situ. Padahal ada yang lebih besar dari itu. Yang paling penting adalah membangun karakter, membangun akhlak. Percuma ya, kita menghasilkan murid kita juara, tapi akhlaknya nggak bagus. Ya, mungkin dia narkoba lah, ya kan? Misalnya, ya sifat-sifatnya emosian, ya, suka nantang sana, nantang sini. Percuma dia sebagai seorang juara seperti itu. Jadi 4 hal itu adalah faktor penting. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi nih. Dari Sifu Daniel Biantoro, Kungfu Santung Semarang ya. Izin bertanya, yang dimaksud bernafas seperti orang tidur dalam berlatih kungfu, apa saat kita melakukan gerakan dalam berlatih nafas tidak boleh berhenti? Dalam arti nafas tetap berjalan seperti biasa. Oke, terima kasih. Ini saya hanya mengutip dari perkataan Master Hanming tadi malam ya. Katanya kalau kita berlatih Tai Chi itu nafasnya natural seperti orang tidur gitu loh. Ya. Itu kalau saya sih kalau berlatih, misalnya saya berlatih rantai itu nafasnya saya kayak seperti orang bernafas biasa. Ya. Jadi tidak ada saya berlatih rantai saya nahan napas itu enggak ada. Kemudian saya buang napas terus itu enggak ada. Jadi seperti orang berlatih biasa. Nafas biasa itu ada. Jadi tidak ada pernapasan khusus untuk melatih rantai. Jadi nggak ada pernapasannya. Kecuali untuk Wing Chun ya. Kalau untuk Wing Chun mungkin Chamkyu mungkin di section 2 mungkin ada pernapasan khususnya. Ya. Selanjutnya dari Sifu Ahmad Sehu, DPD Banten. Mohon izin untuk melatih pibu yang pas latihan tradisionalnya di teknik mana, Master? Untuk nguatin pukulan dan tendangan. Untuk melatih pibu yang pas latihan tradisionalnya di teknik mana untuk menguatin pukulan dan tendangan. Oke. Jadi kalau untuk melatih kekuatan pukulan dan tendangan itu ada 2 macam. Yaitu yang pertama adalah berpasangan. Itu berpasangan. Jadi satu nanggis, satu nyerang. Ya otomatis bukan hanya yang nendang, yang nanggis pun tangannya juga akan kuat. Jadi mengadaptasikan, membiasakan tangan kita berbenturan. Demikian juga nendang, membiasakan kaki kita berbenturan dengan sasaran lawan. Ya. Kemudian yang kedua dengan metode alat bantu, ya mungkin bisa dengan sansak, dengan patching pad, ya atau dengan material lain, contohnya kayak wooden dummy, ya. Ada lagi, pokoknya bentuk-bentuk perangkat-perangkat latihan, ya yang sifatnya dia untuk sasaran target. Ya serangan, baik itu pukulan maupun tendangan. Selanjutnya dari Sifu Adeyin Yang, Garuda Suci NTB. Izin tanya Sifu, apakah latihan senjata kungfu pada malam hari di tempat yang sepi cukup efektif melatih mental, ketahanan badan dan kekuatan fisik?
Oke, melatih kungfu di malam hari di tempat angker, itu sah-sah saja ya. Ya, jadi orang latihan mau di kuburan lah ya, mau di lapangan silakan aja, mau malam hari, mau pagi hari, siang hari silakan aja ya, sah-sah saja. Jadi kalau mental itu bukan hanya kita latihan di tempat angker ya, di malam hari itu enggak ya. Jadi mental itu melalui suatu proses. Jadi apa namanya, mau latihan di mana saja itu terserah, kapanpun, dimanapun, selagi sempat ya. Tidak ada namanya dalil khusus. Latihan kungfu harus di tempat ini, jam segini, ya. Tidak ada dalil khususnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Sifu tentang pelatihan wushu kungfu yang suka bersikap buruk seperti berbohong, mengaku selalu bujangan, diam-diam menjelekkan orang lain, dan selalu merasa paling hebat asli dengan merendahkan orang lain. Nah itu tadi yang saya jelaskan, 4 unsur utama seni bela diri. Jadi bagi seorang guru adalah yang paling penting adalah mengajarkan moralitas. Ya, ibaratnya kita punya pedang tapi tidak punya sarung. Maka pedang itu bukan hanya akan melukai orang lain, ya, tapi juga bisa melukai diri sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita mempelajari ilmu bela diri, kita juga harus dibekali dengan ilmu moralitas. Kalau di kungfu namanya wute. Kalau di bela di Jepang namanya bushido. Ya, bushido ya, kalau di Jepang ya. Kalau di kungfu namanya wute, tulisannya wude. Jadi golok atau pedang tanpa sarung itu akan membahayakan. Bukan hanya membahayakan orang lain, tapi diri sendiri. Gimana sih kalau kita nyimpen golok, pedang, nggak ada sarungnya, melukai diri sendiri toh? Jadi ilmu seni bela diri ya harus juga diajarkan dengan moralitas. Ya. Jadi tentang etika, ya dengan ajaran budi pekerti. Itu yang sekarang sudah mulai luntur. Jadi seorang guru kungfu itu kalau zaman dulu saya belajar, itu selesai latihan, itu pasti ada petuah dari guru. Jadi bukan selesai latihan, hormat, pendinginan, pulang. Enggak. Ada petuah dari guru, ada nasihat. Ya. Kalau istilahnya apa? Quote today, bisa Sifu today itu kan ada perkataan quote hari ini, quote hari ini. Itu yang apa namanya? Sekarang mulai luntur. Ya itulah, dengan adanya akti saya harapkan seorang guru juga harus membekali murid-muridnya dengan moralitas dan etika. Selanjutnya, apakah untuk jurus rantai 9 luas ada pertandingan dalam kategori fighting-nya? Oh, ini tidak ada. Ya sama saja ini pertanyaannya. Apa namanya? Pertanyaan tadi Pak Sekjen Jakpar itu. Rantai buat lawan MMA boleh nggak ya? Nggak ada peraturannya ya. Jadi nggak ada namanya fight kejuaraan rantai. Kalau mau dibikin ya silakan, namanya di kungfu kan berkembang. Ya, tapi sepanjang yang saya tahu belum ada orang pertandingan duel rantai itu belum ada. Tapi kalau duel double stick sudah mulai ada, saya pernah lihat itu di luar negeri itu ya, di YouTube ya. Duel toya juga ada dengan tentu saja dengan body protector, ya, pedang juga ya. Tapi kalau untuk rantai saya belum pernah lihat ya. Kalau mungkin Sifu Ade mau mengadakan ya boleh itu. Jadi itu penemuan nanti ya. Jadi nanti Sifu Ade bisa punya hak paten ya, menemukan kejuaraan fight rantai. Itu kan keren. Oke, terima kasih. Saya kira itu aja Sifu Ade. Ada pertanyaan lain? Ini sudah hampir jam 9. Saya kembalikan ke Pak Sekjen. Terima kasih apabila ada kesalahan bicara atau jawaban-jawaban yang kurang berkenan. Sekali lagi itu keterbatasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di meja saya sekarang jam 20:55 ya. Jadi masih ada 5 menit. Terima kasih kepada Sifu Odi yang sudah mengisi narasumber sesi kita malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari acara ini, menambah wawasan kita, saling sharing, dan ya minimal kegiatan malam ini menjalin keakraban kita lah, walaupun
kita tidak bisa bertemu secara langsung, tidak bisa berjabat tangan, ya. Tapi minimal kita sudah bisa bertemu bersilaturahim malam ini. Insya Allah apabila pandemi sudah tidak ada lagi, saya akan canangkan kegiatan-kegiatan yang offline, yang langsung ya, agar kita juga tidak kehilangan momen kebersamaan gitu ya. Karena bagaimanapun juga online ini tidak pernah bisa menggantikan offline gitu. Walaupun kita bertemu secara tatap muka di Zoom ya, dengan tatap muka langsung ya, nggak bisa disamakan. Tidak akan pernah bisa menggantikan kehangatan kalau kita bertemu secara langsung. Saya yakin kalau ada penataran pelatih di suatu tempat, misalkan yang saya canangkan dulu, saya akan adakan di gunung, gitu. Di sebuah villa dulu saya udah survei di Gunung Salak ya. Ada sebuah villa, tempatnya bagus, betul-betul di gunung, sehingga kalau pagi sampai jam 9, jam 10 itu masih tertutup kabut begitu. Pandangan mata kita itu hanya mungkin jaraknya 3 meter, 5 meter gitu. Rencananya saya dulu mau adakan di situ penataran itu. Saya yakin kalau 10 hari kita bersama-sama di suatu tempat berlatih segala macam, di hari terakhir itu pada waktu perpisahan ada yang nangis saya gitu. Tapi kalau di Zoom saya nggak yakin ada yang sedih juga gitu. Saya nggak yakin ada yang sedih. Gitu. Jadi memang Zoom ini tidak akan pernah bisa menggantikan momen kebersamaan kita secara langsung. Tapi setidak-tidaknya kita bisa tetap bergerak, kita tetap bisa beraktivitas, kita tetap bisa berkreasi, kita tetap bisa menambah ilmu dalam kondisi yang serba sulit dan serba terbatasi ya. Teman-teman sekalian, malam ini seharusnya ada sambutan dari Ketua Umum. Hanya saja Ketua Umum kita sebagaimana yang saya sampaikan berhalangan. Maka dari itu, atas izin beliau, saya Ahmad Jafar Siddiq menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada semua master, sifu yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada para narasumber DPP AKTI, Ibu Odi Purwanto, Mas Rahaming, Ibu Danuardi, Ibu Teguh, Ibu Agung, Ibu Febri, Ibu Anton Subagio. Terima kasih atas waktunya untuk mengisi kegiatan penataran ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, saya tutup kegiatan penataran pelatih Kungfu Indonesia tingkat nasional level pertama. Semoga kegiatan ini membawa berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya nanti kita akan berkomunikasi di grup WhatsApp peserta. Sebelum saya tutup, seperti biasanya saya akan mengambil dokumentasi berupa video. Teman-teman yang belum menghidupkan kameranya, tolong dihidupkan kameranya. Ya, tolong dihidupkan kameranya. Saya mau ambil dokumentasi dulu. Ya, sudah. Teman-teman juga kalau mau mengambil dokumentasi silakan ya, masing-masing ya. Di handphonenya, di laptopnya silakan masing-masing. Saya kasih waktu selama 10 detik. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Saya akan buka mikrofon. Silakan, saya kasih waktu 5 menit untuk saling menyapa sebelum saya close link Zoom ini. Silakan. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bang Jafar. Terima kasih Bang Jafar. Terima kasih Suho Sidoarto. Terima kasih semuanya. Terima kasih Master. Terima kasih semuanya untuk Kemarin sudah sampai ketemu. Semoga Desi semakin jaya. Terima kasih, Ko Anton. Salam semuanya untuk para guru. Eko Henry. Terima kasih, si Odi. Patromil. Pak Jopa, Pak kasih The Master. Terima kasih. Terima kasih Semuanya. dari Garni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Master Dedi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ibu Edi Sabana. Terima kasih banyak si Jafar. Ibu Jafar, terima kasih banyak. Terima kasih. Rijal Deski. Ada Sido Yuni Hartono. Ada Siti Bodi Lesmana. Ya, Ibu Jafar. Bos CCTV Kalimantan Timur ya. Ada Siti Taufik Rihanaga. Ada Siti Miliaku. Ya. Kita Semanjuta. Oji. Ibu Citehok. Edi Kurnaidi. Kurniadi. Iya, makanya itu Oke, si Jafar. Sayyidul Qasim. Mario Mahendra. Ayo, Sibu. Bu Ahmad. Terima kasih, Sibu. Adi. Ibu Ziki. Ada Kak Ida Nuryani. Ya. Ya. Ada Semuanya salam Muhammad semuanya. Terima Hanafi. kasih. Santai saja. Ada Ibu Nuris Abdul Huda. Siap. Siap. Ada adik kita Muhammad Bahru Wahid. Iya. Ada si Bu Ya, pergilah, pandainya, Ada pandainya. dari Papua, Ibu Elias Toha ya. Saya sambil Terima kasih. sertifikat ya. Sertifikat Ibu Aming. yang Mana sudah ini? memenuhi syarat sertifikat. Udah lama nih kangen nggak ketemu nih. Sertifikat Aming, gimana kabarnya? tinggal yang ikut ujian hari Selasa ya. Iya. Hari Selasa. Bu Aming makan mie ya. Terus semua. Oke. Bu Aming makan mie ya. Namanya saya mohon maaf. Sekarang pempek ya. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya pada master-master semua, ibu semua, adik-adik semua. Nah, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti. Doakan pandemi cepat berakhir. Apabila pandemi sudah berakhir dan dapat izin, di akhir tahun kita akan mengadakan kejurnas juga. Jadi arti kejurnasnya 2 kali. Kejurnasnya di semester pertama sekali, di semester kedua sekali. Di akhir seperti itu ya. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Yes, yes. Ya.